Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai evaluasi pembelajaran di kelas rendah, menyimak dan membaca. Sebelum melanjutkan presentasi kami, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Seni sebagai moderator dan teman saya sebagai pembaca materi Elsa Paradiba, Fani Handini Haryanti. Nah, penilaian evaluasi pembelajaran ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengertian. Yang kedua ada tujuan. Pengertian penilaian evaluasi pembelajaran itu adalah penilaian evaluasi pembelajaran merupakan proses yang sistematis menentukan nilai sesuatu, misalnya ketentuan, keputusan, proses, orang, objek, dan lainnya. Nah, bila evaluasi pembelajaran dilakukan dengan benar, maka hasilnya akan dapat memberikan masukan yang berharga. Untuk memperoleh gambaran yang terpercaya mengenai keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan, maka evaluasi yang dilakukan perlu direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Nah, selanjutnya ada tujuan dari penilaian evaluasi pembelajaran. Tujuannya dapat mendorong peserta didik untuk lebih giat belajar dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, itu tadi adalah tujuan dari penilaian evaluasi pembelajaran. Tujuan ini memiliki peran penting dalam evaluasi pembelajaran yang membuat seorang guru harus memiliki persiapan dan kompetensi yang baik, dan kemampuan guru untuk mengembangkan proses pembelajaran serta penguasaan terhadap bahan ajar. Dengan kemampuan tersebut, guru dapat diimbangi dengan kemampuan evaluasi terhadap perencanaan kompetensi siswa. Itu tadi adalah pengertian dari penilaian evaluasi pembelajaran dan tujuan dari evaluasi pembelajaran. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan evaluasi keterampilan menyimak. Yang pertama, pengertian keterampilan menyimak, bentuk
teks menyimak. Contoh penerapan teks menyimak. Pengertian keterampilan menyimak. Kemampuan menyimak adalah kemampuan memahami pihak lain yang disampaikan lewat suara, baik secara langsung atau tidak langsung lewat media tertentu. Bentuk teks menyimak yang pertama, menuliskan kata baku yang disampaikan. Contoh kata baku. Yang pertama, nasihat. Contoh kata tidak baku, nasihat. Yang kedua, apotek. Contoh kata tidak baku, apotik. Jadi yang benar itu menggunakan bukan i. Yang ketiga, contoh kata baku, objek. Contoh kata tidak baku, objek. Objek menggunakan y, seharusnya j. Yang kedua, menuliskan kata yang mirip, bunyi, dan berbeda maknanya dalam kalimat. Kata yang pertama, kata left. Kata ini memiliki makna meninggalkan. Jadi perlu diingat kata pertama leave. Jadi contohnya yang pertama, I left here yesterday. Artinya saya meninggalkan dia kemarin. Contoh yang kedua, my left hand is hurt. Artinya tangan kiri saya sakit. Jadi kata ini memiliki tulisan yang sama-sama live atau left, tapi memiliki arti yang berbeda. Yang ketiga, memahami pernyataan atau pertanyaan. Contohnya, adik Simba B. A-nya apa? D-nya di mana? K-nya kapan? S-nya siapa? M-nya mengapa? B-nya bagaimana? B berapa? Apa digunakan untuk menanyakan benda? Contohnya, apa yang kamu bawa? D di mana berfungsi menanyakan tempat. Contohnya, di mana rumah Ali? Kapan berfungsi menanyakan waktu. Contoh, kapan dilaksanakannya perayaan hari kemerdekaan? Siapa berfungsi menanyakan suatu kejadian orang. Contohnya, siapa namanya? Mengapa berfungsi menanyakan sebab atau alasan suatu kejadian. Contohnya, mengapa kamu terlambat? Bagaimana berfungsi menanyakan proses atau cara suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana cara membuat kue? Berapa berfungsi menanyakan waktu. Untuk selanjutnya, pernyataan. Pernyataan contoh soal. Ingin pintar, tinggi, dan sehat. Minum susu nutrisi, badan sehat, tumbuh tinggi, dan jadi juara kelas 1. Pernyataan yang sesuai isi iklan di atas adalah A. Susu nutrisi adalah obat peninggi badan. B. Minum susu nutrisi dapat menambah nafsu makan. C. Susu nutrisi mengandung banyak manfaat dan vitamin. D. Minum susu nutrisi membuat badan menjadi sehat, tumbuh tinggi, dan pintar. Dan jawabannya adalah D. Yang keempat, mengungkapkan kembali isi wacana. Jadi, wacana merupakan tataran yang paling besar dan hierarki kebahasaan. Yang kelima, menentukan pokok-pokok informasi. Jadi, menentukan pokok-pokok informasi. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua,
menandai kalimat awal, akhir, dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal akhir kalimat atau awal dan akhir pada paragraf. Contoh penerapan teks menyimak. Jadi, di situ sudah ada teks yang berjudul pohon kelapa. Jadi saya akan menjelaskan pertanyaan sekaligus jawabannya. Yang pertama, apakah gunanya daun kelapa? Jadi gunanya daun kelapa bisa menjadi hiasan janur yang cantik, bungkus makanan, dan atap. Yang kedua, bagian apa dari pohon kelapa yang dapat dibuat jamu? Akarnya. Yang ketiga, tuliskan 2 kegunaan daging buah kelapa. Jadi, 2 kegunaan daging buah kelapa. Yang pertama, dapat dijadikan minuman lezat. Yang kedua, dapat juga dibikin minyak goreng. Yang keempat, mengapa pohon kelapa disebut serbaguna? Karena bagian tumbuhan kelapa maupun itu batang, daun, buah, dan lain-lain bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang kelima, menurutmu ada pohon lain yang serbaguna seperti pohon kelapa? Jadi menurut saya tidak ada. Evaluasi keterampilan berbicara. Tes berbicara dimaksudkan untuk mengukur kemampuan berbahasa lisan anak dalam mengucapkan bunyi bahasa, menyampaikan ide, pikiran, atau perasaannya ketika berkomunikasi dengan orang lain. Bagi kelas-kelas awal, keterampilan yang diujikan tentu saja masih sederhana. Oleh karena itu pula, tes yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut diantaranya seperti berikut. A. Ucap ulang. Siswa diminta mengulang apa yang diucapkan gurunya. B. Percakapan. Guru meminta anak berpasangan untuk mempercakapkan sesuatu hal. C. Uraian lisan. Siswa diminta untuk menjelaskan atau menceritakan keluarganya. Keterampilan berbicara. Tes berbicara. Tes berbicara dimaksudkan untuk mengukur kemampuan berbahasa lisan anak dalam mengucapkan bunyi berbahasa, menyampaikan ide, pikiran, atau perasaan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Ada juga komponen-komponen tes berbicara dibagi menjadi 3, yaitu 1. Penggunaan bahasa lisan. Mengapa bahasa lisan itu penting? Tanpa bahasa, manusia tidak dapat bersosialisasi. Bahasa menggunakan lisan adalah bahasa yang hanya dimiliki oleh manusia. Manusia pada dasarnya menggunakan lisannya untuk berbicara semuanya dengan apa yang dibutuhkannya. Yang kedua, penggunaan isi pembicaraan. Isi pembicaraan yang jelas, padat, menarik, dan lancar sudah pastinya menggunakan kalimat santun, logis, dan tidak membosankan. Paling utama yaitu mudah dipahami banyak orang. Jadinya ketika kita seorang guru menerangkan kepada siswa, yaitu kita harus dengan jelas, padat, dan tepat sehingga siswa tersebut dapat memahaminya yang apa yang kita jelaskan kepada siswa tersebut. Yang ketiga yaitu penguasaan teknik dan penampilan berbicara. Dan ada juga penerapan tes berbicara di kelas rendah yaitu dibagi menjadi 3. 1. Ucap ulang. 2. Percakapan. 3. Uraian lisan. Baiklah, sampai di sini saja penerapan tentang materi kami di kelompok 10. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.